Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Waitunuda. Tugas UTS untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Oleh karena itu, untuk membacakan soal, saya kasih kesempatan kepada yang dipersilakan. Ya, terima kasih. Pertama, saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Temi Sonunda dan juga saya sebagai selaku kakak dari saudara adik Waiton. Kemudian saya akan dibacakan soal eh, dari nomor 1 sampai nomor 4. Jadi saya akan baca nomor 1. Jelaskan peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Ya, baik. Terima kasih. Secara singkat di sini saya akan menjelaskan, yaitu sebab kita sebagai mahasiswa diyakini memiliki kompetensi dasar, yaitu mempunyai intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Iya. Ya, nomor 2, jelaskan pengertian korupsi menurut UUD nomor 31 tahun 2002. Di yang bagian A, jelaskan ciri-ciri korupsi. Apa menurut saudara Waiton? Coba dijawab. Padanya lebih bersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab secara singkat, yaitu penipuan terhadap badan pemerintah dengan sengaja melakukan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Iya. Yang bagian B, jelaskan modus-modus dari korupsi. Silakan saudara Waiton jawab. Ya, baik. Saya akan menjelaskan atau menjawab secara singkat di sini. Modus yang pertama adalah modus suap. Yang kedua, modus laporan fiktif. Yang ketiga, modus penyelapan, dan modus lain-lain. Ya. Kemudian yang bagian C, jelaskan pola korupsi. Silakan dijawab oleh saudara Waiton, kepada Nedi, persilakan. Yang baik, saya akan menjawab secara singkat juga. Di sini melanggar hukum dan merugikan negara, pola berjaga orde, pola dan pola penyalahgunaan wewenang dan lain-lain. Ya. Kemudian yang berikut bagian D, jelaskan korupsi dalam budaya, agama, dan hukum. Silakan saudara Waiton dijawab. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab bagian tadi saya sebut. Agama merupakan salah satu hal yang sangat berhubungan erat
dengan kasus korupsi. Karena agama mempunyai dasar dari kepercayaan dan keyakinan setiap individu. Ya, yang soal yang nomor 3, jelaskan penyebab korupsi berdasarkan fakta internal dan fakta eksternal. Menurut Saudara Waiton, silakan dijawab. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan atau jawab secara singkat juga. Di sini faktor internal yaitu pertama sifat tamak dan atau rakus. Di situ itu saya akan berikan contoh juga. Di sini tidak puas dengan apa telah dicapai. Selalu mereka kurang sehingga menyebabkan tindakan korupsi. Ya, yang soal yang nomor 4, Ya, di situ faktor eksternal adalah kurang gaji pegawai tersebut. ya, soal untuk nomor 4, saya akan baca pokok bahasa dampak korupsi. Jadi di sini bagian A sampai dengan E. Jadi bagian A, dampak ekonomi seperti apa? Silakan dia, boleh Saudara itu. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjawab secara singkat, yaitu dampak ekonomi adalah kepemilikan tahap pertanian, kerukunan peternakan yang sangat melimpah secara langsung membawa perekonomian. Ya, bagian B, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Apa menurut Saudara Waiton? Silakan dijawab. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjawab secara singkat juga. Sini dampak sosial atau terhadap masyarakat kemiskinan, yaitu kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan dapat menempuh tagihan pelaku ekonomi akibat besarnya mundur dilakukan karena dan mengarah ke tidak korupsi. Ya, kemudian yang bagian C, dampak birokrasi pemerintahan. Apa menurut Saudara Waiton? Silakan dijawab. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab secara singkat. Dampak birokrasi dalam pemerintahan yaitu dampak korupsi di bidang ya. Jadi saya akan menjawab atau menjelaskan dampak korupsi terhadap birokrasi dalam pemerintahan, yaitu
aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah yang adil dan tanpa adanya unsur. Seringkali harus menghilangkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Iya, yang bagian D, dampak terhadap politik dan demokrasi. Menurut Saudara Waiton, apa? Jawab. Silakan. Ya, demikian juga saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, yaitu didapatkan dan terhadap berjalan karena adanya suap yang diberikan calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Ya, yang berikut bagian E, dampak terhadap penegakan hukum. Apa menurut Saudara Waiton? Coba dijawab. Ya, terima kasih. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara, di antaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan pengamat negara melakukan pemberantasan akses dan akses. Kemudian berikut bagian G, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Apa menurut Saudara Waiton? Silakan dijawab. Ya, terima kasih. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan diantaranya melemahkan alutsista dan SDM karena anggaran amukan menguap sia-sia. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudahnya meropos batas wilayah negara Indonesia. Kemudian yang bagian A, dampak kerusakan lingkungan. Apa menurut Saudara Waiton? Silakan dijawab. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab secara singkat. Dampak korupsi terhadap lingkungan diantaranya menurunkan kualitas lingkungan akibat yang dihasilkan oleh perusahaan alam sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Ya, terima kasih. Soal nomor 1 sampai dengan nomor yang keempat sampai di sini. Dan untuk saya beri kesempatan kepada Waiton, kepadanya dipersilakan. Iya, terima kasih atas kerjasamanya. Diucapkan terima kasih.